Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017. Di bincang-bincang kita beberapa video yang lalu kita telah membahas mendiskusikan pemahaman dan implementasi ISO 17025 klausul 4, klausul 5, dan klausul 6. Sebagaimana kita telah pahami bahwa klausul 4 itu atau klausul 4 itu tentang persyaratan general, terdiri atas ketidakberpihakan, kemudian persyaratan tentang kerahasiaan informasi. Kemudian di klausul 5 yaitu tentang persyaratan struktural yang berkaitan dengan legal aspek suatu laboratorium. Kemudian di klausul 6 kita membahas tentang persyaratan sumber daya. Terdiri atas persyaratan personel, kemudian persyaratan kondisi, akomodasi, dan lingkungan pengujian, kemudian persyaratan peralatan, persyaratan ketertelusuran metodologi, dan yang terakhir di persyaratan sumber daya adalah tentang persyaratan jasa-jasa eksternal. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan diskusi singkat, yaitu tentang pemahaman dan implementasi klausul 7, yaitu tentang persyaratan proses. Sedikit mengingatkan atau mereview Bapak Ibu sekalian bahwa konsensus ISO 17025 ada persyaratan general, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan yang kelima adalah persyaratan manajemen. Semuanya harus berbasis kompetensi, dan untuk membuktikan kompetensinya kami ulangi, sering-sering kami ulangi ini, yaitu dengan menerapkan formula DIR, Documentation, Implementation, dan Recording. Ini review kita tentang konsensus ISO 17025. Juga sedikit kita perlu mereview bahwa di dalam persiapan akreditasi kita perlu memahami konsensus ISO 17025 yang terdiri atas 5 persyaratan yang telah kami sebutkan tadi. Yang kedua, kita harus paham tentang kebijakan dari Komite Akreditasi Nasional tentang persyaratan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Kemudian kita juga telah menyinggung bahwa kita juga perlu memahami regulasi terkait jika ada. Setelah itu kita menyiapkan pelatihan personil, kompetensi personil, kita menyiapkan dokumennya, dokumen level 1, level 2, level 3, level 4, dan master list dokumen. Kemudian kita mengimplementasikan. Setelah itu kita membuat bukti-bukti implementasi berupa laporan dan formulir-formulir. Kemudian kita menyiapkan dokumen pendaftaran akreditasi ke KAN. Dokumen-dokumen yang kita perlu siapkan untuk pendaftaran akreditasi sudah tercantum di dalam kebijakan KAN. Insya Allah di waktu akan datang kita akan membahas secara rinci dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran, kemudian dokumen daripada Bapak Ibu sekalian diinternalkan akan mengalami 2 kali verifikasi. Verifikasi yang pertama namanya audit kelengkapan. Biasanya ada koreksi dari KAN. Jika ini sudah lengkap, maka verifikasi yang kedua adalah namanya audit kecukupan. Dari tim asesor mengaudit dokumen-dokumen dari Bapak Ibu sekalian dari laboratorium. Kemudian jika ada yang kurang perlu diperbaiki. Ini sedikit mereview tahapan-tahapan di dalam persiapan akreditasi laboratorium berbasis ISO 17025.
Nah, setelah dokumen kita dinyatakan lengkap, nah, pihak KAN mempersiapkan tim asesor, mempersiapkan jadwal, kemudian pelaksanaan asesmen. Nah, kami sebagai pembimbing biasanya bila ini sudah selesai semua, maka kita melakukan yang namanya, istilah kami adalah gladi bersih dan pra-asesmen. Di dalam gladi bersih itu kita akan diskusi tentang mulai daripada pembukaan asesmen sampai dengan penutupan. Kemudian di dalam pra-asesmen kita mereview ulang secara total hal-hal apa yang perlu direfresh kembali sehingga teman-teman laboratorium diharapkan mampu berdiskusi dengan tim asesor KAN. Nah, itu tahapan-tahapan yang telah kami singgung di beberapa video sebelumnya secara makro. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah selesai kita diskusi pemahaman dan implementasi persyaratan sumber daya, nah sekarang kita coba diskusi secara umum dulu, yaitu tentang persyaratan proses. Di ISO 17025 masuk dalam klausul 7, persyaratan proses. Nah, Bapak Ibu sekalian, persyaratan proses ini dikonsensuskan ada 11 unsur atau 11 butir. Ada mulai titik 7.1, 7.2 sampai dengan 7.11. Nah, kita akan coba diskusi secara singkat tentang butir-butir ini. Nah, 7.1 yaitu tentang kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Pemahaman dengan kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Kaji ulang, apa makna daripada kaji ulang? Maknanya adalah semua sampel dari pelanggan, baik kita yang sampling maupun dikirim atau diantar oleh pelanggan, sebelum kita nyatakan bisa diuji di laboratorium kita, maka berdasarkan konsensus ISO, laboratorium wajib melakukan kaji ulang. Kaji ulang nanti untuk menjawab apakah sampel ini bisa dikerjakan atau tidak. Nah, sekarang apa unsur-unsur kaji ulangnya? Paling tidak ada 5. Yang pertama, untuk menguji atau untuk memeriksa sampel dari pelanggan ini, apakah personil yang kompeten tersedia atau tidak. Apakah peralatan yang kompeten tersedia atau tidak untuk menguji sampelnya pelanggan. Apakah metode yang kompeten tersedia atau tidak. Yang keempat, apakah reagensianya jika diperlukan tersedia atau tidak. Yang terakhir, apakah ruangannya tersedia atau tidak. Nah, 5 ini kita katakan sebagai unsur kaji ulang. Kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Kenapa? Karena kita harus meyakini di internal kita bahwa sampel pelanggan bisa diuji atau diperiksa di lab kita atau tidak. Untuk menguji atau memeriksa sampel dari pelanggan, 5 unsur ini harus terpenuhi. Personilnya tersedia, peralatannya tersedia, metodenya tersedia, reagensianya tersedia, dan ruangannya tersedia. Baru kemudian kita simpulkan, kesimpulan sampel pelanggan bisa atau tidak bisa diuji, ditolak atau tidak ditolak. Nah, biasanya beberapa laboratorium kaji ulang ini dikaitkan dengan subkontrak pengujian, diatur dalam klausul 6.6. Jadi salah satu di antara 5 unsur kaji ulang tadi tidak terpenuhi, maka ada 2 opsi. Opsi pertama, sampel kita kembalikan kepada pelanggan, kita katakan sampel Anda tidak bisa diuji. Karena salah satu di antara 5 ini, atau salah 2-nya, atau salah 3-nya tidak terpenuhi. Apakah alatnya, personilnya, reagensianya, metodenya, atau ruangannya. Atau yang kedua, opsi kedua, kita melakukan subkontrak pengujian. Nah, subkontrak pengujian ini kita kembalikan kepada
kebijakan daripada manajemen laboratorium. Beberapa manajemen laboratorium melaksanakan subkontrak pengujian sebagaimana diatur di klausul 6.6 atau sama sekali tidak melaksanakan subkontrak pengujian. Biasanya laboratorium yang tidak melaksanakan subkontrak pengujian ada beberapa alasan saintifik. Yang pertama, sampel dari laboratorium menuju kepada laboratorium subkontraktor mungkin mengalami perubahan di dalam perjalanannya. Apakah perubahan fisika dan atau perubahan kimia dan atau perubahan mikrobiologi. Yang kedua, berkaitan dengan tarif. Mungkin tarif pengujian di laboratorium subkontraktor lebih mahal. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang laboratorium tidak begitu yakin dengan kompetensi laboratorium subkontraktor. Sehingga menurut kami, laboratorium boleh membuat kebijakan tidak melaksanakan subkontrak pengujian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jika laboratorium menerapkan kebijakan subkontrak pengujian, maka ada beberapa persyaratan tambahan. Persyaratan tambahan yang pertama adalah harus meminta persetujuan dari pemilik sampel atau pelanggan. Apakah saudara setuju sampel Anda disubkontrakkan atau tidak? Persyaratan kedua adalah laboratorium bertanggung jawab terhadap hasil uji dari laboratorium subkontraktor. Jadi yang bertanggung jawab bukan laboratorium subkontraktor, tetapi kita sebagai yang melaksanakan subkontrak pengujian. Syarat yang ketiga, hasil ujinya kita cantumkan di dalam LHU milik kita, kemudian kita kasih tanda. Biasanya tanda bintang, apakah dengan catatan atau dengan catatan tanda bintang itu dikasih keterangan parameter yang disubkontrakkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sedikit pemahaman dan implementasi klausul 7.1. Kaji ulang permintaan tender dan kontrak adalah untuk menjawab apakah sampel dari pelanggan bisa diuji atau tidak. Kami ulangi lagi, syarat untuk mengatakan bisa diuji harus memenuhi 5 unsur. Unsur pertama, ada personil yang kompeten. Unsur kedua, alatnya tersedia. Unsur ketiga, metodenya tersedia. Unsur keempat, reagensianya tersedia. Kemudian unsur kelima, ruangannya tersedia. Khusus untuk reagensia, kadang-kadang ada beberapa bidang pengujian tidak memerlukan reagensia. Misalnya bidang pengujian fisik, tidak diperlukan reagensia. Nah, ini jadi pertimbangan. Nah, bagaimana bentuk formulirnya? Ya, kita membuatkan formulir yang judul formulirnya adalah rekaman kaji ulang permintaan. Di situ kita tinggal buatkan satu kolom itu kita pecah menjadi 2, kita isi yes or no. Kalau yes kita lingkari yes semua, atau kita contreng yes semua, kemudian kalau no kita contreng yang kolom no atau tidak memenuhi syarat. Kemudian baru kita buat kesimpulan diterima atau ditolak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang klausul 7.1 kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Kami ulangi lagi, untuk klausul 7.1 ini kita tetap konsisten dengan formula DIR. Berarti kita membuat kebijakan tentang klausul 7.1, kita membuat prosedur kaji ulang permintaan tender dan kontrak, kemudian kita membuat formulir kaji ulang tender dan kontrak. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.